Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada bulan suci Ramadan ini kita dapat melaksanakan serangkaian ibadah dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang telah kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Biqaulina Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sedikit tentang kemuliaan bulan suci Ramadan. Merupakan kehendak Allah Subhanahu wa taala memuliakan suatu waktu atas waktu lain, suatu hari atas hari lain, atau suatu bulan atas bulan lain. Misalnya, Allah memuliakan bulan Ramadan atas bulan-bulan yang lainnya. Tentu ketika Allah memuliakan suatu itu karena di dalamnya terdapat kemuliaan dan keistimewaan yang tidak dimiliki oleh lainnya. Dengan memiliki pemahaman sedemikian itu, kita akan mampu meningkatkan kepekaan diri untuk menggapai berbagai keutamaan yang ada dalam bulan suci Ramadan ini. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berikut saya sampaikan beberapa kemuliaan bulan suci Ramadan. Yang pertama, Ramadan merupakan bulan penuh ampunan. Bulan Ramadan adalah bulan ketika waktu itu Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan kepada hambanya yang bertaubat dengan tulus. Seperti salah satu hadis riwayat Bukhari Muslim yang artinya, barang siapa yang berpuasa pada bulan suci Ramadan karena iman dan mengharap pahala, maka diampuni dosa-dosanya yang telah silam. Hadis rawahu Bukhari Muslim. Sehingga pada bulan ini adalah waktu yang tepat untuk memperbaiki hubungan kita dengan Allah, yakni dengan menambah kualitas serta kuantitas ibadah kita agar mendapatkan keberkahan dan kemuliaan pada bulan suci Ramadan. Kemuliaan bulan suci Ramadan yang selanjutnya yaitu bulan Ramadan merupakan bulan dibukakan pintu surga. Hal ini dicantumkan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim yang artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila datang bulan Ramadan, maka dibukalah pintu-pintu surga, ditutuplah pintu-pintu neraka, dan setan-setan diikat, dibelenggu. Hadis rawahu Bukhari Muslim. Dengan begitu, umat manusia bisa lebih khusyuk dalam meningkatkan amal ibadahnya. Kemuliaan yang selanjutnya yaitu bulan Ramadan merupakan bulan diturunkannya Al-Quran. Momen ini sangatlah istimewa sebab Al-Quran yang telah diturunkan menjadi pedoman utama bagi kehidupan umat Islam. Maka dari itu, umat Islam sangat dianjurkan untuk memperbanyak baca Al-Quran hingga khotam 30 juz pada bulan Ramadan ini. Kemuliaan yang selanjutnya yaitu bulan Ramadan merupakan bulan yang mustajab untuk berdoa. Hal ini dicantumkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang artinya 3 orang yang doanya tidak akan tertolak, yaitu doa orang yang puasa, doa orang pemimpin yang adil, dan doa orang yang terzalimi. Untuk itu, jika kamu mempunyai hajat yang ingin dikabulkan, maka berdoalah dengan khusyuk dan semata mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemuliaan bulan suci Ramadan yang selanjutnya yaitu bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan syafaat. Syafaat ini berkaitan dengan pertolongan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada nabi, malaikat, atau orang-orang yang sholih. Apabila kita melaksanakan rangkaian ibadah mulai dari puasa,
tadarus, sholat tarawih, dan amalan-amalan lainnya dengan ikhlas, maka tidak pahala saja yang kita dapatkan, tapi juga syafaat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan syafaat inilah yang nantinya akan membantu kita di akhirat nanti. Kemuliaan yang selanjutnya yang akan saya sampaikan yaitu adanya malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagian malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, dan jika dikonservasi dalam hitungan tahun maka kurang lebih sebanyak 83 tahun, melebihi umur biasanya umat Nabi Muhammad hidup mencapai umur 60-70 tahun. Hal ini dijelaskan pada Quran surat Al-Qadr ayat 3. Dalam kitab I'anatul Talibin halaman 257 juz kedua, Imam Ghazali berkata bahwasanya jika malam Lailatul Qadar bisa diketahui dari awal puasa. Jika awal puasa hari Ahad atau hari Rabu, maka Lailatul Qadar jatuh pada malam ke-29. Jika awal puasa hari Senin, maka Lailatul Qadar akan jatuh pada malam ke-21. Jika awal puasa hari Selasa atau Jumat, maka Lailatul Qadar jatuh pada malam ke-27. Jika puasa diawali hari Kamis, maka Lailatul Qadar jatuh pada tanggal 25. Dan apabila awal puasa hari Sabtu, maka Lailatul Qadar akan jatuh malam ke-23. Pendapat ini dikuatkan oleh Imam Abu Hasan As-Sadili. Beliau berkata bahwa semenjak saya menginjak umur 7 tahun, malam Lailatul Qadar tidak pernah meleset dari jadwal tersebut. Dan diriwayatkan bahwa Imam Abu Hasan As-Sadili semenjak umur 7 tahun sudah mendapati Lailatul Qadar. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun malam Lailatul Qadar dapat diprediksi dari mulai awal puasa, tetapi yang pasti tidak dapat diketahui. Hal tersebut merupakan rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita sebagai umat Islam berusaha keras mencarinya dengan semangat memperbaiki kualitas dan kuantitas ibadah kita untuk menggapai keutamaan Lailatul Qadar. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika kita telah mengetahui hal-hal tersebut di atas, kita memperbanyak berbagai amalan ketaatan pada bulan suci Ramadan. Amalan-amalan tersebut seperti sholat tarawih, sholat sunnah, membaca Al-Quran, sedekah, zikir, berdoa, dan lain sebagainya. Aisyah radhiyallahu anha berkata, kana Nabiyya sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-'ashru shadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa iqadha ahlahu. Artinya, kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika telah memasuki 10 hari terakhir bulan Ramadan, beliau mengencangkan sarungnya, bersungguh-sungguh dalam ibadah, menghidupkan malamnya, membangunkan istrinya demi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha juga bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, bagaimana pendapat engkau jika aku mengetahui waktu Lailatul Qadar? Apa yang aku ucapkan di malam itu?" Kemudian beliau menjawab, "Allahumma innaka 'afuwwun karim, tuhibbul 'afwa fa'fu 'anni ya karim." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Yang artinya, barang siapa menghidupkan malam Lailatul Qadar karena iman dan penuh keyakinan, maka dosa-dosanya yang silam akan diampuni. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga semua amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dapat menggapai keutamaan bulan suci Ramadan, dan semoga atas ridhonya kita dapat berjumpa lagi dengan bulan Ramadan berikutnya. Sekian dari saya, semoga apa yang saya sampaikan dapat menjadi pembelajaran untuk kita semua.
terkhusus diri saya pribadi. Jika ada salah dalam kata-kata saya mohon maaf. Unzur maqala wa la tanzur man qala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.